Selamat malam, saudara-saudaraku yang setanah air, sebangsa. Salam rahayu, salam sejahtera bagi semuanya. Pada malam bulan Ramadan ini, kami dari Trisno Budoyo ingin sedikit memberikan jejungkringan mengenai makna apa sih ini namanya kukusan. Sekaligus kukusan ini yang telah beredar di masyarakat sekarang ini sudah jarang dan langka. Dan kebetulan dengan memperingati juga hari lahirnya Ibu kita Kartini, setidaknya kita akan mengingat zaman dahulu, yaitu tentang adanya kukusan. Dan untuk selanjutnya lebih jelasnya, ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Eko dari Trisno Budoyo. Selamat malam, salam rahayu Bapak Eko. Salam rahayu Pak Kuncoro. Salaman dulu biar gak Oh, salah. dia keliru. Nah, gimana lah kabarnya? Baik. Ini Pak, mengenai kukusan ini loh. Sekarang Ya. ini di era zaman yang modern ini kok rasa-rasanya menghilang. Ini gimana ini ceritanya ini Pak? Oh iya. Kira-kira menurut filosofi Jawa ini bagaimana ini? Iya, dulu memang kukusan adalah tidak bisa lepas dari setiap dapur keluarga. Setiap ibu-ibu remaja pasti mengenal alat yang satu ini sebagai sarana untuk menanak nasi. Nah, dimasukkan di kuali, bawahnya ada air, kemudian dikasih beras, dikeroncong, disiram dengan air panas, Pak Kuncoro. Iya. Atau sebelumnya berasnya itu dikaru dulu di tempat lain, kemudian dikukus di sini, baru mateng jadi nasi. Nah, tapi sekarang sudah alasannya sih tidak praktis sehingga menggunakan alat masak yang elektrikal, yang dicop ditinggal kemana-mana. Apakah alasannya praktis atau males saya juga tidak tahu. Ini dua hal yang berbeda tapi sama-sama beralasan. Rice cooker dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Memang perlu Pak Eko ini, apalagi untuk kaum remaja dan adik-adik kita, banyak yang memang kurang mengetahui fungsi dari ini sendiri, Kukusan. iya kukusan. Karena kadang anak-anak ini ya kan, ini bentuknya kok seperti topi. Nah ini loh yang kadang kita selaku orang tua ini setidaknya ini menjelaskan. Oke. Ini loh yang namanya kukusan. Yang pertama bentuk kerucut, sengaja dibentuk demikian. Yang kedua bahan dari bambu, spesial bambu apus. Ada apa rahasia dibalik bentuk dan bahan baku itu? Beberapa literasi menunjukkan yang pertama bentuk kerucut ini karena secara fisika kuantum, wah ini rotok-rotok daki sini Pak. Iya enggak apa-apa. Bahwa beras yang dinanak atau dikukus di sini ini, di mana beras itu mengandung kandungan gula, itu di mana gula itu berat jenisnya itu dengan air adalah lebih berat gula karena dia bisa menjadi larutan ya. Maka kalau di sumup atau dikasih uap dengan suhu tinggi, maka zat gulanya cenderung jatuh ke bawah sehingga kandungan nasi yang matang itu kandungan gulanya berkurang. Nah ini bagus untuk orang yang supaya nggak kena diabetes. Yang kedua bambu, terutama bambu apus, literasi menunjukkan bahwa bambu itu bisa menetralisir unsur-unsur arsenik anorganik yang ada di dalam beras. Yang orang umum tidak banyak menyadari bahwa beras itu mengandung unsur arsenik anorganik. Nah ini yang saya kira para sarjana sekarang harus meneliti. Kenapa harus beralih dari bahan material alam, bambu, ke logam, yang mana logam itu juga memiliki dampak-dampak lain tentunya kalau kita gunakan sebagai media memasak nasi, seperti itu. Kalau itu memang luar biasa ini, tinggalan dari nenek moyang kita. Sebenarnya memang betul Pak Eko, kalau kita lihat dari segi kesehatan memang kandungan atau sari-sari yang ada di sini ya, setidaknya ini bisa ternetralisir ini. Jadi paling enggak ini
wah untuk kesehatan luar biasa ini. Ini menarik ini Tresno Budaya ini tim kreatifnya ada Pak Derajat, ada Pak Marsudi, ada Pak Eko. Ini mengapa hari ini kita tuh disuruh mengusung tema tentang kukusan. Nah ini saya kira ini kita tuh punya nenek moyang yang dulu sudah pinter, tapi kenapa harus kepilut tergiur oleh pasar? Ini sekarang banyak ya orang yang kena diabetes itu. Oh banyak sekali. Nah dulu walaupun baca tulis kurang, tapi nyatanya orang sehat-sehat. Iya. Nah Ya inilah adiluhungnya budaya Jawa. Mari kita gelurakan lagi tentang ya alasan ketidakpraktisan dan sebagainya itu. Di balik itu ada sisi-sisi yang menarik tadi ya, bahwa kukusan punya kelebihan banyak hal seperti itu. Dan satu hal yang terakhir, orang buat kukusan biar bisa hidup lagi. Ini apa namanya, bisa mengangkat kembali. Nah, industri kecil, industri ini kecil. sesuai dengan semangat pemerintah kita bahwa apa namanya, industri kreatif itu juga harus bisa mengangkat budaya lokal, budaya Jawa. Selamat, salam budaya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Rahayu dengan tema dan dandang Kukusan. Bukan dandang lagi ya. Besok Minggu depan, Pak. ketemu lagi. Ya. Oke, Rahayu.